Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sudah 2 bulan mungkin kita menjalani kegiatan kita di rumah saja karena memang sedang terjadi wabah yang melanda di negeri kita, yaitu wabah corona. Kita yang biasanya melakukan kegiatan seperti sebelum-sebelumnya, dimana ketika kita bertemu teman atau bertemu keluarga kita bisa bersalaman tanpa takut tertular oleh virus. Kemudian tidak menjaga jarak ketika kita mengobrol atau ketika kita bertemu dengan siapapun. Sekarang harus menjaga untuk kita tidak bersalaman dan menjaga jarak. Banyak orang-orang yang dituntut untuk bekerja di rumah, kemudian para pelajar yang melakukan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing, serta tak sedikit juga orang-orang yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Tentu kita semua pasti prihatin dengan keadaan ini, akan tetapi menurut saya ada hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi yang melanda saat ini, di mana kita memperhatikan pentingnya akan kesehatan serta kebersihan diri sendiri maupun di sekitar kita. Kita jadi sering cuci tangan menggunakan air dan sabun, lalu menggunakan hand sanitizer. Terus kalau kita berpergian tak lupa memakai masker, serta selalu menjaga kebersihan rumah kita, tempat ibadah kita, dan lain-lain. Di sini saya akan sedikit memberikan edukasi kepada teman-teman mengenai virus corona ini. Langsung saja. Hal yang bisa kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif pada penderita COVID. Oke. Hal yang mungkin bisa kita lakukan ya untuk bisa mengedukasi masyarakat itu tentunya kenapa ada stigma negatif yang muncul di masyarakat itu tidak 100% salah dari para masyarakat. Mungkin mereka dilanda oleh ketakutan yang diciptakan oleh media-media yang mereka baca. Jadi dari situ mereka takut tertular, entah itu dari pasien yang terkena atau dari para tenaga medis. Seharusnya kita bisa mengajak masyarakat, yaitu untuk lebih baiknya kita memberikan support atau dukungan kepada para pasien itu, karena itu merupakan hal yang mungkin bisa meningkatkan semangat para pasien itu untuk sembuh dari virus corona ini. Kemudian tak lupa juga kita harus mendoakan mereka supaya mereka diberikan kesembuhan dan kita juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus memberikan dukungan dan support kepada para tenaga medis yang sudah berjuang mati-matian di garda terdepan untuk melawan virus corona ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Selanjutnya apa ada lagi? Bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari stres dalam situasi pandemi seperti ini? Terhindar dari stres. Di sini saya mengutip ya dari websitenya himsi.or.id, di mana di sini HIPSI itu Himpunan Psikologi Indonesia. Saya mengambil salah satu artikel dari Andi Matulesi. Nah, di sini di dalam artikel ini diterangkan American Psychological Association memberikan beberapa cara untuk bertahan menghadapi stres yang dapat dijadikan sebagai acuan strategi untuk bersahabat dengan pandemi COVID ini. Dan dalam tanda kutip bersahabat di sini bukan kita pasrah atau kita kita
kita ya itu pasrah kepada apa yang ada sekarang tanpa kita memperhatikan kondisi kita. Nah, yang pertama yaitu di sini ada memelihara diri. Memelihara diri di sini bermaksud yaitu menjaga sistem imunitas kita serta kondisi emosional kita. Nah, kenapa harus menjaga sistem imunitas? Karena ketika imunitas tubuh kita itu kuat, maka kita tidak mudah terjangkit oleh virus. Seperti itu. Nah, untuk kondisi emosional juga penting untuk kita perhatikan, karena ketika kita lagi down yang nanti juga berefek pada sistem imunitas kita, sehingga jika sistem imunitas kita turun itu akan mudah terkena virus. Nah, hal yang bisa dilakukan untuk menjaga sistem imunitas kita supaya tetap baik itu tidur dengan cukup, tidur dengan pola yang cukup. Kemudian berolahraga secara teratur, makan yang bergizi, mencoba berbagai cara menenangkan diri, misalnya melakukan apa yang kita senangi, hobi kita. Misal kalau main game ya main game, terus kalau membaca juga membaca. Seperti itu supaya kita tidak stres ketika kita dianjurkan untuk di rumah. Yang selanjutnya yaitu mencari dukungan sosial. Mengisolasi diri di rumah tentunya akan menimbulkan kebosanan. Nah, cara selanjutnya bisa kita lakukan untuk menghilangkan kebosanan bisa dengan kita daring atau kita video call bersama teman-teman kita, terus kemudian saling memberikan support dan dukungan kepada satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu menolong orang lain. Nah, dampak pandemi COVID-19 ini tidak hanya terjadi pada diri kita sendiri. Itu harus kita ingat. Pandemi ini juga melanda semua orang, baik itu keluarga, sahabat, teman, tetangga, dan orang yang kita kenal. Nah, menolong di sini bisa dengan kita memberikan apa yang kita mampu, entah itu sembako atau apa yang dibutuhkan oleh orang lain yang kekurangan daripada kita. Yang jika kita tidak mampu memberikan itu, cukup kita dengan memberikan doa satu sama lain supaya bisa memberikan support kepada yang lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah membatasi diri untuk akses ke media. Itu pasti. Kenapa di era digital ini pasti semua orang mendapat informasi itu melalui media sosial yang mereka punya, entah itu dari Instagram, dari Twitter, dari Facebook. Karena di sini kita tidak boleh mudah termakan hoax yang disajikan di media sosial itu. Kita harus pintar-pintar menyaringnya supaya tidak menimbulkan ketakutan kepada diri kita sendiri. Misalnya kita mendapat informasi di Instagram bahwa stigma negatif itu dimunculkan, stigma negatif tentang COVID ya dimunculkan di media sosial, yang nanti bisa berujung pada ketakutan pada diri kita sendiri. Nah, itu tidak baik. Sebaiknya kita mengikuti media-media sosial yang menurut kita infonya itu valid. Seperti itu. Yang terakhir adalah fokus pada segala hal yang bisa dikendalikan. Kadangkala kita tidak bisa mengendalikan orang lain yang tidak mengindahkan himbauan untuk menjaga jarak fisik. Nah, ketika kita menghadapi orang seperti itu, pasti kita akan mengalami yang namanya waspada kepada dia. Misal ketika kita di jalan terus ada orang yang sedang bersin atau batuk, pasti kan kita langsung menyangka, wah ini jangan-jangan orang ini corona atau gimana. Nah, kita kalau ewoh untuk mengasih tahu
atau sungkan untuk ngasih tahu. Kita bisa dengan ya itu tadi, memakai masker untuk menjaga diri kita sendiri, kita memperhatikan diri kita sendiri saja, terus menjaga jarak dari orang tersebut. Nah, itu tadi adalah sedikit informasi yang bisa saya berikan kepada semuanya, kepada teman-teman juga. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.